Sebenarnya produk Dell itu bagus-bagus, ganteng-ganteng kayak yang satu ini, Dell Inspiron 15, tipis, enteng, cakep lagi kalau menurut pandangan mata gue. Dibekali dengan micro SD card, jack audio combo, dan satu USB 3.2 Gen 1 pada sisi kanannya, dan pada sisi kirinya terdapat power DC, HDMI, satu USB 3.2 Gen 1, satu USB 3.2 Gen 2, Type-C yang pasti udah support power delivery. Seperti biasa, di bagian bawah layarnya terdapat full rubber. Pada bagian belakang casingnya terdapat intake udara yang cukup mumpuni, yaitu dua atas dan dua bawah yang bentuknya memanjang gitu, dan dua speaker di kanan kirinya. Berbekal layar 15 inch dengan resolusi 1920x1080 Full HD backlit anti glare display yang jelas udah frameless. Hanya bagian atas yang masih agak lebar karena ada penempatan kamera yang menurut gue nggak lebar-lebar banget lah, udah cukup tipis. Yang disayang kenapa warnanya beda gitu, warna frame dibalut dengan warna putih yang cukup kontras sama warna bodinya sendiri. Kita beralih ke keyboard yang didesain kotak dengan warna senada dengan bodinya, dengan tombol power yang menyatu dengan keyboard, dan sudah pasti ada numpadnya karena ini 15 inch, jadi keyboardnya sangat lengkap. Buat tingkat keempukannya juga berasa nggak kaku gitu kalau dipencet, kalau kata gue, dan mempunyai 3 tingkat kecerahan backlit. Jadinya cukup membantu ketika ngetik di gelap-gelapan, meski cuman copy paste doang sebenarnya sih. Touchpadnya juga halus, licin, yang pasti udah support 4 jari, gesture support. Seperti yang tadi gue bilang, tombol powernya nyatu dengan keyboard, ditambah lagi gabung jadi satu sama fingerprint. Karena desainnya ergolift, pembuangan udara pasti langsung nyongor ke layarnya, yang bikin layarnya kadang cukup anget kalau lagi main lama-lama. Kamera udah cukup jernih dengan resolusi 720 pixel, 30 fps, 9 megapiksel. Gak burik pastinya meski lu telekonferensi belum mandi sekalipun. Kualitas suara yang dihasilkan lumayan jernih, meski speakernya berada di bagian bawah dan gak ngebawa embel-embel brand speaker terkenal. Di
dibekali dengan spek prosesor high-end yaitu Intel i7 1165G7 dengan 4 core 8 thread, memiliki speed clock 2,80 GHz dengan TDP 28 watt, prosesor yang bisa dibilang irit daya lah, dan RAM 4 GB single channel, dan 2 grafis yaitu MX 330 2 GB dan Intel Iris-nya. Penyimpanannya di zaman sekarang yang kegedean enggak, kekecilan enggak, yaitu 512 GB M.2 NVMe PCI Gen 3 dengan speed read 2291 Mbps dan speed write-nya 1114 Mbps. Pada skor Cinebench R15, 4 kali run multicore-nya didapat di angka 700, tapi naik di run ketiga yang sampai 900-an, tapi turun lagi di run kelima di angka 700-an. Pada single core-nya 5 kali run stabil di angka 200-an. Sedangkan pada R20 5 kali run single core didapat di angka 500-an, naik dikit pada run ketiga, dan di multi core pada run ke-1 didapat 1600-an, naik dikit di run kedua dan naik jauh di run ketiga, tapi turun ke-4 dan kelima di angka 1400-an. Pada 3D editing kita run render menggunakan GPU didapat 15 menit 30 detik. Masalah kawetan baterai nggak begitu awet, apalagi lu yang suka main game udah pasti cepet lowbat. Baterainya 4 sel 53 watt, kalau mAh-nya lupa berapa gua ngecek. Heatsinknya cuma 1 biji doang yang dilengkapi dengan 1 kipas, yang pasti nggak bakalan cukup buat ngademin GPU dan prosesornya. RAM-nya masih tersisa 1 slot lagi yang bisa lu isi 8 GB. Seperti biasa, SSD dari Dell menggunakan ukuran 2230 cm. Jadi kalau lu mau upgrade SSD jangan sampai beli yang ukuran 2240, 2260, apalagi 2280. Udah pasti nggak bakalan bisa dibaut SSD-nya. Adapter chargingnya modelnya memanjang, jadi jangan males buat bawa charger karena nggak berat-berat banget. Karena kan heatsinknya yang satu dan ukurannya kecil dan 1 kipas yang mungil, lu bisa lihat gimana panasnya ketika full load sampai tembus 100 derajat. Jadi kalau lu mau pakai full load jangan lupa pakai cooling pad buat ngademin si laptopnya, karena panasnya sampai ke keyboard cuy.